Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Kalam Namsah. Saya Rifki Raditya Elvian. Dan tim kelompok kami ada Muhammad Hilman Hakim, Rizky Ramadan Adi Jatmiko, dan Fahru Rozi. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Hukum Islam adalah aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan umat muslim bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta mazhab dan hukum Islam menaiki penafsiran yang berbeda, menciptakan berbagai perspektif dan praktek. Di dalam Islam ada 5 hukum atau kaidah yang dijadikan patokan perbuatan manusia atau pedoman, baik beribadah maupun bermuamalah. 5 kaidah itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lanjut. Definisi hukum Islam. 1. Pedoman hidup. Hukum Islam menjadi panduan dan aturan mengatur berbagai aspek kehidupan muslim. 2. Bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hukum Islam didasarkan pada wahyu Allah dan teladan Nabi Muhammad SAW. 3. Mencakup ibadah dan muamalah. Hukum Islam mengatur tidak hanya ibadah, tapi interaksi sosial dan ekonomi. Dan yang selanjutnya, sejarah perkembangan hukum Islam. Yang pertama itu periode kenabian. Hukum Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dan menetapkan aturan-aturannya ya. Dan yang kedua, periode sahabat, yang dimana setelah wafat Nabi, para sahabat menafsirkan dan menerapkan hukum Islam berdasarkan pemahaman mereka. Dan yang ketiga, periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang dimana generasi setelah sahabat mengembangkan pemikiran hukum Islam dan mendirikan mazhab-mazhabnya. Konsep dasar hukum Islam, yang dimana tauhid, konsep keesaan Tuhan menjadi dasar utama hukum Islam, dan syariat, aturan dan norma yang mengatur perilaku umat muslim berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, pemahaman fikih atau pemahaman dan intervensi hukum Islam oleh para ulama dan cendekiawan. Ya, selanjutnya presentasi akan kami bertiga lanjutkan. Silakan Mas Ijat. Ya, saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya. Mazhab dalam hukum Islam. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanafi, menekankan peran akal dan memahami hukum. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Maliki, berpedoman pada praktik umat Islam di Madinah. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i, menggabungkan pemikiran Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, menekankan penggunaan hadis sebagai sumber hukum. Selanjutnya Mas Hilman. Ya, dengan adanya mazhab-mazhab tadi yang 4 itu, ada perbedaan pandangan antara 4 mazhab ini, yaitu yang pertama sumber hukum. Jadi keempat mazhab ini mengambil hukumnya berbeda-beda, tidak dengan hanya satu jalan saja, tapi mengambil dari jalan riwayat yang berbeda. Kemudian ada perbedaan dalam metodologi ijtihad, yaitu perbedaan dalam metode interpretasi dan penalaran hukum oleh para ulama. Jadi kalau tadi sudah mengambil hukumnya berbeda, maka melahirkan juga hukum-hukum yang berbeda. Kemudian yang ketiga, praktik ibadah. Karena tadi sudah mengambil hukum yang berbeda dan mengeluarkan hukum yang berbeda juga, tentunya pasti praktik ibadah antara 4 mazhab ini pastinya juga berbeda-beda. Dan saya lanjutkan materi selanjutnya tentang implikasi perbedaan mazhab dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1 adalah arsitektur masjid. Perbedaan dalam desain dan ornamen masjid berdasarkan mazhab. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Perbedaan dalam kurikulum dan materi pengajaran di lembaga pendidikan Islam.
Yang ketiga, perayaan keagamaan. Perbedaan dalam pelaksanaan dan tata cara perayaan hari besar Islam. Yang keempat, interaksi sosial. Perbedaan dalam praktik sosial dan budaya di kalangan umat muslim. Dan selanjutnya, pentingnya memahami perbedaan mazhab. Yang kesatu adalah toleransi dan persatuan. Memahami perbedaan mazhab dapat meningkatkan toleransi dan persatuan umat Islam. Yang kedua, penguatan identitas. Mengetahui mazhab masing-masing dapat memperkuat identitas dan tradisi umat muslim. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam berfatwa. Pemahaman tentang perbedaan mazhab membantu dalam memberikan fakta yang bijaksana. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurangnya itu dari kami, kalau ada lebihnya, kalau ada benarnya itu semua dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.